Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang pertama, yaitu Pancasila. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa seperti biasanya ya, agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho, bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, saya akan memberikan sedikit kata-kata mutiara seperti biasanya ya. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Judulnya kita lihat di sini adalah berpancasila dalam keseharian di masyarakat dan di negara. Nah, yang mau dilihat di sini adalah masalah nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan, itu ya. Nah, berbicara tentang masalah nilai ya dan pengamalan Pancasila ya. Nilai itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera ya, karena nilai itu masih masuk dalam tataran rasa atau perasaan. Nilai itu masih masuk dalam kategori isi hati atau isi pikiran dan sikap terhadap sesuatu. Nah, penerapannya atau pengamalannya baru bisa ditangkap oleh panca indera karena sudah dilakukan oleh gerak tubuh. Jadi antara nilai dan penerapan adalah dua hal yang berbeda namun berpasangan. Nah, berbicara tentang nilai-nilai dan pengamalan Pancasila, saya jadi teringat waktu saya bersekolah dulu ya. Untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu ada satu pedoman yang dibuat oleh negara yang disebut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, atau dengan kata lain Eka Prasetya Pancakarsa. Ini adalah ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Nah, waktu itu hampir setiap siswa ya waktu itu mengerti atau mengetahui apa itu P4. Namun sekarang P4 itu sudah dicabut dengan TAP MPR nomor 18 tahun 1998. Sekarang rumusan atau katakanlah untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sudah dirumuskan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Nah, itu hanya sekedar teringat waktu saya bersekolah ya, bagaimana caranya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama kita lihat versi menurut BPIP yang kita sebutkan tadi, dan menurut P4 yang kita sebutkan tadi yang sudah dicabut dengan TAP MPR itu ya. Nah, sekarang kita lihat
perbandingannya. Dari segi jumlahnya ya, kita lihat lebih banyak menurut BPIP ada 5, sementara yang lama itu ada 4. Kemudian dari segi isinya, kalau kita baca satu persatu ya, kita baca satu persatu, walaupun rumusannya katakanlah berbeda, tetapi isinya pada dasarnya sama saja, yaitu mengatur tentang masalah keimanan, masalah ketakwaan, dan masalah toleransi. Nah, tentang keimanan maksudnya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan, bukan ateisme ya, bukan tidak bertuhan. Mengakui adanya Tuhan dibuktikan dengan memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Dan kalaupun ada yang tidak memeluk salah satu agama itu, namun tetap memeluk aliran kepercayaan turun-temurun, walaupun dengan sebutan yang berbeda-beda di beberapa daerah umpamanya. Kemudian tentang ketakwaan, itu tergantung dari pengamalan umatnya terhadap keyakinan atau ajaran agamanya. Nah, umpamanya kalau agama Islam menjalankan segala perintahnya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan menjauhi semua larangannya. Itulah tentang ketakwaan. Kemudian yang ketiga tentang toleransi, yaitu menghargai atau menghormati perbedaan agama dan kepercayaan terhadap orang lain, bahkan tetap dapat bekerja sama dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang kemasyarakatan, dan kenegaraan. Nah, itu ada 3 hal pokok kalau kita simpulkan dari rumusan yang dibuat oleh menurut BPIP dan menurut P4 yang sudah dicabut. Kesimpulannya untuk slide ini adalah pemahaman dan penghayatan terhadap sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini, bukan hanya soal menjalankan ritual keagamaan, tapi juga bagaimana mewujudkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang toleran, adil, dan damai. Menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai ini dengan menghargai perbedaan, menolak intoleransi, dan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai bentuk konkret dari pengamalan ideologi Pancasila. Untuk lebih jelasnya bagaimana pengamalan Pancasila itu akan kita lihat pada slide yang berikutnya. Nah, inilah penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat dari rumusannya ini ya, ada 5. Di sini kita bisa lihat kalimat-kalimat yang katakanlah nampak bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya ya, dalam kalimat ini misalnya ada mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kemudian ada lagi tidak melakukan penistaan, seperti, ini contohnya ya. Berikutnya, mau bekerja sama. Berikutnya, tidak memaksakan pemeluk agama. Berikutnya, tidak membuat kegaduhan. Jadi kalimat-kalimatnya sudah lebih jelas mengarah kepada tindakan. Nah, jadi seperti kita sebutkan di atas tadi, kaitannya adalah sila pertama Pancasila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini menekankan bahwa pengamalan sila-sila ini tidak hanya dalam bentuk ibadah pribadi, tapi juga dalam sikap
sosial kemasyarakatan, kehidupan dalam masyarakat dan bernegara. Nah, walaupun dia hanya 5 butir, ini sebenarnya bisa saja kita katakanlah kita jabarkan lagi menjadi bagaimana cara pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi bagaimana, dalam kehidupan sosial masyarakat bagaimana, dalam lingkungan pendidikan bagaimana, di tempat kerja bagaimana, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagaimana. Nah, untuk itu kita ambil satu-satu contohnya ya, misalnya ya, pengamalannya dalam kehidupan pribadi misalnya bagaimana? Menjalankan ibadah secara rutin sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua apa? Nah, dalam kehidupan sosial masyarakat misalnya, contohnya apa? Menghormati teman, menghormati tetangga, menghormati rekan-rekan dalam masyarakat, teman-teman dalam masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaannya dengan kita. Contohnya dalam lingkungan pendidikan apa? Misalnya menghargai pelaksanaan ibadah siswa atau guru yang berbeda agama kepercayaan dengan kita. Apalagi menumbuhkan sikap toleransi melalui pelajaran umpamanya apa? Pelajaran pendidikan Pancasila dan kegiatan-kegiatan di sekolah baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Apalagi misalnya menghindari ujaran kebencian, menghindari diskriminasi terhadap agama yang berbeda dengan kita, walaupun umpamanya jumlah orangnya, jumlah siswanya sedikit, tidak boleh mendiskriminasi ya, tidak boleh membeda-bedakan apalagi melecehkan. Kalau di tempat kerja apa contohnya? Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menjalankan ibadah. Umpamanya kalau dalam agama Islam tentu ada sholat zuhur dan sholat asar yang kemungkinan masih dalam waktu jam kerja. Kalau umpamanya di kehidupan berbangsa dan bernegara, apa contohnya? Mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang melindungi kebebasan beragama. Nah, kita sudah tahu contoh yang paling ringan saja kebijakan pemerintah mengenai keagamaan ini adalah tanggal-tanggal hari libur keagamaan, umpamanya ya. Nah, kesimpulannya apa dari slide ini adalah pengamalan nilai-nilai sila pertama Pancasila bukan hanya sekedar menjalankan ibadah secara pribadi, melainkan mencakup sikap saling menghormati, sikap toleransi, dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun di negara. Hal ini menjadi apa? Menjadi fondasi penting bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keberagaman Indonesia, keberagaman suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan slide ini kita cukupkan. Langsung saja kita slide yang berikutnya. Nah, ternyata slide yang terakhir ya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.